Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini video saya akan membahas mengenai bagaimana menghitung rata curah hujan, tapi dengan metode Polygon Descent. Nah, untuk metode Polygon Descent ini, sebelumnya kita harus tahu beberapa hal dulu. Apa saja sih yang perlu kalian ketahui? Ya, di metode ini tentunya untuk mengetahui atau menghitung rata curah hujan, di metode ini juga kita memperhitungkan berapa luas dari das atau daerah aliran sungai, ataukah daerah pengaruh dari masing-masing stasiun hujan. Tentunya kalian sudah dengar kan daerah aliran sungai dan batasannya dari mana ke mana saja. Nah, bagi kamu yang belum tahu, silahkan cek video saya sebelumnya di rata curah hujan metode aljabar atau aritmetik. Nah, selain memperhitungkan luas das atau luas daerah pengaruh dari masing-masing stasiun hujan, yang perlu kita ketahui juga adalah jumlah stasiun hujan yang harus kita miliki untuk menghitung rata curah hujan dengan metode ini adalah jumlah stasiun hujan minimal yang kalian punya adalah 3 pos hujan atau 3 stasiun curah hujan dan juga minimal 10 tahun data curah hujan. Dalam metode ini diasumsikan bahwa hujan yang terjadi pada luasan das tersebut itu sama dengan hujan yang tercatat di stasiun yang ada pada das tersebut. Nah, saya gambarkan sedikit. Ini anggaplah ini adalah sebuah das, suatu daerah aliran sungai. Nah, di dalam das ini terdapat satu stasiun curah hujan atau pos hujan atau point rainfall. Nah, ketika terjadi hujan pada area ini, pada titik rainfall ini, pada titik pengukuran ini akan mengukur banyaknya curah hujan yang jatuh. Nah, banyaknya curah hujan yang jatuh ini mewakili banyaknya curah hujan yang jatuh pada area yang lain, tapi masih di dalam satu das yang sama. Nah, makanya di sini diasumsikan bahwa hujan yang terjadi pada luasan das ini sama dengan hujan yang tercatat pada stasiun pada das tersebut. Jadi, jumlah hujan yang jatuh pada lokasi atau titik pengukuran ini mewakili jumlah hujan yang terjadi pada area yang lain tapi masih dalam satu das. Nah, selain itu, das di dalam metode ini, dasnya dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, inilah yang nantinya disebut dengan Polygon Descent. Jadi ada beberapa bagian dalam das tersebut. Jadi terbagi dalam beberapa bagian ya. Metode ini lebih teliti dibandingkan dengan cara aljabar atau cara aritmetik yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan bagaimana cara menghitung rata curah hujan dengan metode ini. Ini adalah salah satu contoh gambar di mana menggambarkan suatu daerah aliran sungai. Sebelumnya ini sudah saya bahas di video yang lalu. Ini adalah penampakan 3 dimensi dari suatu das. Kali ini saya akan memberikan gambaran dari batas das tersebut, tapi dari tampak atas. Nah, ini adalah bentuk dasnya. Salah satu contoh bentuk dasnya yang tampak dari atas. Jadi batas das ini adalah batas dasnya. Kemudian dalam das ini terdapat beberapa stasiun. Jadi di contoh ini saya berikan 3 titik stasiun. Nah, di sini pos 1, kemudian pos kedua, dan pos ketiga. Ini adalah 3 stasiun. Jadi dalam satu das ini terdapat 3 pos hujan atau 3 stasiun curah hujan pengukuran. Nah, bagaimana cara untuk menghitung rata curah hujan dengan metode Polygon Descent ini? Maka kita akan membuat sebuah Polygon Descent pada daerah aliran sungai yang sudah kita miliki. Oke, ini adalah batas das yang sudah kita miliki.
yang di dalamnya terdapat 3 stasiun curah hujan. Nah, langkah apa yang pertama kita lakukan, yaitu silahkan menarik garis lurus dan hubungkan antara titik 1 ke titik 2 ke titik 3 dan kembali ke titik 1. Jadi semua dihubungkan antara pos-pos hujan yang ada dalam satu das tersebut. Jadi silahkan tarik garis lurus ya, masing-masing ini dibuatkan garis lurus saling berhubungan. Kemudian tentukan titik tengahnya masing-masing garis, titik tengah, dan silahkan tarik garis lurus membentuk 90 derajat. Di sini kan 90 derajat ya, 90 derajat. Jadi silakan tarik garis lurus membentuk 90 derajat. Nah, demikian dengan garis yang lain ya, bentuk 90 derajat. Pertemuan antara titik 1 dengan titik 3 juga silakan tarik garis lurus. Seharusnya silahkan tarik garis lurus. Nah, untuk memotong ya. Jadi di sini sudah terbagi, sudah terbentuk. Ini adalah polygon Thiessen-nya. Sudah terbentuk dan sudah terbagi. Jadi masing-masing stasiun mewakili luas daerah pengaruhnya masing-masing. Jadi titik P1 mewakili daerah ini, titik P2 mewakili daerah di sini ya. Titik P3 pun sama, mewakili daerah yang di sini. Nah, kurang lebih contohnya nanti akan berbentuk seperti ini. Nah, ini dia yang agak lebih rapi ya. Oke. Jadi setelah kalian menggambarkan polygon Thiessen, tentunya kalian sudah bisa melihat bahwa titik P1 ini mewakili daerah yang mana saja ya. Jadi mereka masing-masing stasiun punya luas daerah masing-masing, luas daerah pengaruhnya masing-masing berdasarkan garis polygon Thiessen yang sudah kita bentuk sebelumnya. Nah, untuk masuk ke perhitungan, hal yang harus kalian ketahui lagi selain membuat bentuk polygon Thiessen ini, kalian harus mengetahui berapa luas daerah pengaruh masing-masing yang diwakili oleh masing-masing stasiun curah hujan. Nah, bagaimana cara menghitung luas dari daerah pengaruhnya ini? Caranya ada 2 metode. Yang pertama, bisa menggunakan planimeter atau kertas milimeter. Dan yang kedua, kalian bisa menggunakan salah satu aplikasi yang tersedia. Boleh menggunakan Global Mapper, aplikasi Global Mapper, atau juga bisa menggunakan ArcGIS atau beberapa aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung untuk menghitung atau untuk mengetahui batas dari daerah pengaruh yang diwakili oleh masing-masing stasiun curah hujan. Setelah kalian tahu luas dari daerah pengaruh ini, maka kalian sudah bisa menghitung rata curah hujan menggunakan metode polygon Thiessen. Nah, kita masuk ke perhitungannya. Untuk menghitung rata curah hujan, ada persamaan yang digunakan. Nah, persamaan ini kalian bisa lihat pada layar kalian. Dari persamaannya ada nilai P. P itu adalah curah hujan rata-rata. Ini nilai yang akan kita cari. Nah, di persamaannya juga terdapat P1, P2, dan juga PN. P1 atau P2 atau PN ini, N itu adalah jumlah dari stasiunnya ya. Jadi P1 ini adalah jumlah atau tinggi curah hujan yang ada pada stasiun tersebut. Jadi kalau P1 berarti tinggi curah hujan pada stasiun 1. P2 berarti tinggi curah hujan pada stasiun kedua. Begitupun dengan PN, berarti tinggi curah hujan pada stasiun berapa. Nah, di situ juga ada nilai A1, A2, dan juga AN. A1 atau nilai A ini adalah luas daerah pengaruh hujan. Nah,
maksud dari A1 adalah luas daerah pengaruh hujan pada stasiun pertama yang diwakili oleh stasiun hujan yang pertama atau yang satu. Begitupun juga dengan A2. A2 adalah luas daerah pengaruh hujan yang diwakili oleh stasiun curah hujan yang kedua. Begitupun juga dengan AN. AN itu adalah luas daerah pengaruh hujan yang diwakili oleh stasiun berapa, stasiun sekian ya. Nah, setelah dikalikan dan ditambah antara masing-masing tinggi curah hujan dan luas daerah pengaruhnya, maka dibagi dengan total dari keseluruhan luas daerah pengaruh yang kita miliki. Nah, dengan persamaan ini, maka kalian sudah bisa menghasilkan yang namanya nilai rata-rata curah hujan. Nah, contoh perhitungannya adalah kita bisa lihat pada layar. Di situ ada data curah hujan yang saya miliki 3 stasiun, 1, 2, dan 3. Nah, bisa dibahasakan pertanyaannya adalah diketahui suatu das mempunyai luas daerah aliran sungai seluas 400 km persegi dengan luas daerah pengaruh masing-masing stasiun. Nah, stasiun pertama 150 km persegi, stasiun kedua 120 km persegi, dan stasiun ketiga 130 km persegi. Nah, maksudnya itu adalah tadi kan sudah kita bagi nih daerah dalam bentuk polygon Thiessen. Nah, dalam bentuk polygon Thiessen itu sudah terbagi ada 3 stasiun, ada 3 luas daerah pengaruhnya. Jadi masing-masing luas daerah pengaruh itu memiliki stasiun curah hujan. Nah, inilah yang dimaksud luas dari daerah pengaruh yang diwakili oleh salah satu stasiun curah hujan. Nah, di stasiun pertama luasnya adalah 150 km persegi. Stasiun kedua luas daerah pengaruhnya 120 km persegi. Dan begitupun dengan stasiun ketiga, luas daerah pengaruhnya adalah 130 km persegi. Maka hitunglah hujan rata dengan metode polygon Thiessen. Nah, dengan persamaan yang kita miliki tadi, Anda silahkan memasukkan nilai-nilai yang sudah kalian miliki. Contoh nih, di Januari 2005 itu nilainya 718. Nah, ini stasiun pertama, maka dikalikan dengan luas daerah pengaruh di stasiun pertama, yaitu 150. Begitupun dengan nilai-nilai yang lainnya, stasiun-stasiun yang lainnya. Dan setelah itu dibagi dengan total dari keseluruhan luas daerah pengaruh, maka akan dihasilkan rata curah hujannya dalam satuan milimeter. Oke, setelah kalian dapatkan nilainya untuk masing-masing bulan dan tahun, maka kalian sudah bisa merekap hasil dari perhitungan rata curah hujan. Selain dengan cara perhitungan ini, ada cara kedua untuk menghitung rata curah hujan dengan metode ini. Nah, cara keduanya adalah kita harus punya 3 data curah hujan, sama ya. Di awal kita harus punya 3 stasiun curah hujan yang datanya 10 tahun minimal. Dan di sini kita akan membuat sebuah tabel perhitungan. Nah, contoh tabel perhitungan, kalian bisa buat tabel seperti ini yang terdiri dari tahun, bulan, kemudian stasiunnya ada berapa. Di sini di contoh ada 3. Jadi kita buat ada 3, stasiun 1, 2, dan juga ketiga. Nah, setelah itu ada kolom curah hujan rata-rata polygon Thiessen dan juga curah hujan maksimum. Di sini yang saya contohkan adalah perhitungan di tahun 2006. Nah, apa yang pertama kita lakukan adalah menentukan curah hujan maksimum yang ada di masing-masing stasiun dan di setiap tahunnya. Contoh di sini adalah yang harus kita isi pertama adalah nilai secara yang pertama kita harus hitung adalah nilai yang pertama ini di stasiun pertama, kemudian di stasiun kedua. Jadi kita isinya dalam bentuk seperti tangga ya. Jadi kita isinya seperti ini, runut seperti tangga. Jadi di stasiun pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga. Nah, bagaimana cara
mengetahui atau mengisi nilai-nilai yang di sini, nilai yang pertama ini kita ambil adalah nilai maksimum nilai curah hujan tertinggi yang terjadi di 2006 pada stasiun pertama. Nah, kita kembali dulu ke belakang. Nah, di sini 2006 pada stasiun pertama, kalian cari tahu yang mana nilai yang tertinggi, nilai curah hujan tertinggi di sini. Nah, bisa kalian lihat kan, yang tinggi itu adalah 587. Maka kalian sudah bisa masukkan di sini 587. Nah, begitupun dengan stasiun kedua. Stasiun kedua kita lihat lagi di 2006. Jadi di sini ceritanya kosong ya, masih kosong. Jadi kita lihat lagi di stasiun kedua. Nah, di stasiun kedua ini nilai maksimumnya, nilai yang tinggi curah hujan yang paling tinggi di tahun 2006 itu nilainya berapa? Maka kita lihat lagi di stasiun kedua pada tahun 2006 itu yang tertinggi berapa? Ternyata yang tertinggi adanya di bulan Januari dengan tinggi 682 mm. Maka kalian isi lagi 682. Begitupun juga dengan stasiun ketiga. Di stasiun ketiga juga kalian mencari nilai maksimal, nilai tertinggi di tahun 2006. Nah, di sini kita dapatnya 832. Oke, nilai yang berurut seperti nilai yang tersusun tangga ini 1, 2, 3 itu sudah kita dapatkan. Nah, bagaimana cara mengisi nilai-nilai yang ada di sekitarnya? Nah, caranya adalah kalian kan tahu di stasiun pertama ini yang paling tinggi adanya di bulan Januari. Maka nilai yang ada di kolom ini, di kotak ini, yang kalian cari adalah nilai di stasiun kedua di bulan Januari. Jadi kita lihat lagi ke belakang. Di stasiun kedua bulan Januari. Nah, ternyata nilainya 682. Jadi kalian silakan mengisi di sini 682. Begitupun juga di stasiun ketiga. Kita lihat di stasiun ketiga di bulan Januari. Nah, kita terus akan mengikut ke bulan ini karena yang paling tinggi di stasiun pertama tadi, data curah hujan yang paling tinggi itu terjadi di bulan Januari. Berarti yang lain harus mengikut ke bulan Januari. Nah, ini yang kita mau isi adalah di stasiun ketiga bulan Januari. Maka kita lihat lagi. Ternyata di stasiun ketiga di bulan Januari di tahun 2006 bulan Januari nilainya adalah 832. Maka kalian bisa mengisikan langsung nilainya 832 mm di sini. Oke? Nah, begitupun dengan kolom-kolom yang lain. Kalian bisa mengisinya dengan mengikutkan berdasarkan bulan berapa tinggi curah hujan yang didapatkan oleh stasiun kedua. Karena tadi di stasiun kedua yang paling tinggi nilainya di bulan Januari, maka di sini nanti yang kalian ambil adalah di bulan Januari juga. Begitupun dengan di stasiun ketiga, berarti ngikut ke bulan Januari. Nah, untuk pengisian kolom-kolom yang lain juga sama seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah dapatkan nilai-nilai ini, maka kalian bisa menghitung nilai rata curah hujannya dengan menggunakan persamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, contoh di sini nilai rata-rata curah hujannya yang bulan Januari 2006 yang pertama itu kalian tinggal masukkan nilainya masing-masing. Nah, 587 dikali luasannya 150 ditambah dengan 682 dikali dengan luasannya lagi di stasiun kedua 120 ditambahkan lagi dengan nilai curah hujan, tinggi curah hujan di stasiun ketiga ini 832 dikali dengan luasannya lagi yang daerah pengaruh di stasiun ketiga yaitu 130 km persegi. Lalu dibagikan dengan total dari keseluruhan
luas daerah pengaruhnya. Nah, nanti akan didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya ini yang akan dimasukkan ke kolom curah hujan rata-rata Polygon Tizen. Karena nilainya sama, otomatis nilainya juga di sini hasilnya juga sama. Nah, setelah kalian lakukan perhitungan semua pada semua tahun, maka kalian bisa melakukan rekapitulasi atau merekap semua datanya tiap masing-masing tahunnya. Tapi yang dimasukkan bukan data yang di sini. Rata-ratanya yang kalian rekap bukan data-data yang dari sini, tapi yang kalian ambil adalah curah hujan maksimumnya. Nah, makanya ada kolom curah hujan maksimum. Nah, di curah hujan maksimum kalian akan mencari curah hujan tertinggi di masing-masing tahunnya. Kan di 2006 ini ada 3 macam nih. Jadi yang kalian masukkan adalah berapa nilai curah hujan maksimum yang ada di sini, yang sudah kalian rata-ratakan sebelumnya. Nah, kalau sudah ketahuan berapa yang paling tinggi, maka silakan masukkan ke kolom curah hujan maksimum. Begitupun dengan tahun-tahun yang lainnya. Kita nanti cari nilai yang tertinggi atau yang maksimum pada tahun tersebut. Nah, nilai-nilai curah hujan maksimum inilah yang nanti kalian rekap menjadi data curah hujan dengan metode Polygon Tizen. Nah, contoh hasil rekapannya seperti ini. Nah, di sini tersedia tahunnya, kemudian tersedia juga curah hujannya. Nah, seperti ini salah satu contoh dari hasil rekapitulasi untuk cara kedua menghitung rata curah hujan dengan metode Polygon Tizen. Baik, untuk menghitung rata curah hujan dengan metode ini, metode Polygon Tizen, maka kita akan lanjut ke metode ketiga, yaitu metode isohyet. Nah, untuk metode isohyet ini kita akan bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.